Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu, kawan. Pagi hari ini di program Dialog Fajar. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat juga. Selalu semangat untuk menjalani hari demi hari, supaya siapapun di antara kita menjadi manusia yang bermanfaat. Apalagi hari ini, insya Allah harus lebih baik, kawan ya, dibanding hari kemarin. Dan menuju kebaikan itu memang harus ada ilmunya. Ilmunya itu apa saja? Nah, satu di antaranya untuk mendengarkan Dialog Fajar pagi hari ini. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Ustadz Umar Jaini dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya insya Allah selalu sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Ustadz, ngomongin hati itu kan luas ya Ustadz ya. Betul. Insya Allah Ya. Di mana hati itu ada kekuatannya, ada penyakitnya juga Ustadz. Ya. Apalagi satu di antara penyakit yang bahaya bukan hanya spiritual saja, psikologis. Dia ini bisa memainkan emosional, bahkan sampai fisiknya itu saat gara-gara penyakit dendam. Gitu ya Ustaz ya. Keinginan yang apa istilahnya, ingin membalas gara-gara sakit hatinya atau batinnya itu terluka begitu ya Ustadz ya. Nah, ini penyakit seperti ini tuh kalau di konteks kehidupan yang sekarang itu bahayanya seperti apa saja sih Ustadz? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya kawan, pagi ini kita saling ingat mengingatkan khususnya tentang bahaya penyakit dendam. Betul. Dalam kehidupan. Penting sekali karena dendam ini adalah bagian dari penyakit manusia, penyakit hati manusia. Sekali lagi, kita ini manusia. Ya, nah manusia tentu berinteraksi dengan sesama antar manusia. Nah, ketika berinteraksi antar sesama manusia itu ternyata tidak semua orang-orang yang kita ajak berinteraksi itu semuanya menyenangkan hati. Ada saja juga yang justru membuat hati ini gundah, membuat hati ini sakit ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, lalu bagaimana sikap kita ketika ada orang-orang yang sudah kita perbaiki, ternyata mereka menyakiti kita, atau sebaliknya mereka ini justru selalu menyakiti hati kita. Nah, sekali lagi bahwa hidup ini memang begitulah. Ketika kita masih hidup ya pasti kita berkomunikasi, berinteraksi, dan ternyata karakter sifat manusia itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah kawan, maka bagaimana agar ketika kita menghadapi berbagai macam interaksi itu, hati kita tetap menjadi tenang, hati kita tetap menjadi bersih? Salah satu caranya adalah menghilangkan atau mengurangi rasa dendam kepada orang lain. Saya yakin semua orang pasti punya sikap dendam. Oh gitu ya? Ya iyalah Mbak Ayu, ini kan sifat asli manusia ya. Pasti punya. Saya pun juga punya rasa dendam. Tapi bagaimana cara mengendalikan itu yang terpenting. Betul. Mengendalikan dendam tadi itu. Semua orang pasti punya. Namanya masih manusia kok, disakiti ya pasti pengen membalas dan seterusnya. Apa sih dendam itu? Dendam itu kan keinginan yang sangat keras gitu kan, untuk membalas karena rasa amarah atau benci.
Ya, itu memang isine hati menungso, ono seneng, ono benci, ono susah, duka dan seterusnya. Itu isinya hati memang. Ada dendam, ada memaafkan. Nah, itu. Nah, maka carilah nilai-nilai yang baik bagaimana agar hati ini tetap menjadi bersih sehingga terhindar dari penyakit dendam itu. Imam Al-Ghazali mengatakan kemarahan itu apabila tetap meluap-luap karena memang tidak dapat melenyapkannya seketika, maka ia masuk ke dalam hati dan terus bergejolak dalam hati sehingga akhirnya menjadi dendam. Jadi menurut Imam Al-Ghazali begitu. Jadi marah kan kita terhadap seseorang, bisa dengan orang terdekat. Orang terdekat saja loh, kadang-kadang kita bisa marah loh Mbak Ayu. Ya kadang ke orang tua gelo gitu ya, mangkel. Ada juga. Nah, jadi naudzubillah kan. Jadi kemarahan apabila terus meluap-luap, tidak bisa terkendalikan dan memang tidak bisa secara cepat hilang kan kemarahan itu. Nah, maka ketika itu terus bergejolak dalam hati, maka itulah yang namanya dendam. Nah, maka sangat bahaya sifat dendam itu. Dalam Al-Quran disebutkan begini Mbak Ayu sampai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi kawan, pertama ternyata sifat dendam itu jauh dari rahmat Allah. Jadi kalau masih ada rasa dendam pada diri kita, ternyata Allah tidak senang dengan orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu antara lain adalah orang-orang yang senang dendam, suka dendam. Tapi Allah lebih senang dengan orang-orang yang suka memaafkan. Dan ketika memaafkan, mendapatkan pahala yang pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang idealnya kalau kejahatan itu dibalas dengan kejahatan yang setimpal. Itu normalnya begitu. Kalau Mbak Ayu dijahati, disakiti orang, normalnya tak balas pisan. Itu normalnya. Itu manusia umum lah. Tapi manusia yang baik kata Allah ketika bisa memaafkan. Itu lebih baik kata Allah. Dan kemudian itulah orang-orang yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua kawan, yang pertama tadi, pendendam itu jauh dari rahmat Allah, maka hatinya terus sakit kalau kita mencari-cari bagaimana cara untuk membalas tadi itu Mbak Ayu. Kan begitu? Betul. Apa caranya membalasnya itu? Terus berarti mencari-cari terus cara. Sehingga apa? Hatinya tidak fokus. Ketika ingin membalas dendam tadi itu kan, yang muncul adalah ya apa caranya? Apa pakai begini sampai itu kan kalau yang di TV-TV itu kan ketika ada kasus kriminal gitu kan, kita lihat ternyata ini dendam. Bagaimana caranya dia membuat skenario agar dendamnya itu bisa terlampiaskan lagi. Cara gini. Sehingga apa? Hatinya tidak fokus kepada kebaikan, fokusnya kepada yang kejelekan tadi itu. Ingin dendam terus. Nah, sehingga kawan, orang-orang yang hatinya tidak fokus tentu sulit untuk mencapai kesuksesan, untuk mewujudkan keselarasan. Karena tadi selalu berbuat yang tidak baik. Nah, bisa saja sih kelihatannya orang itu sukses. Dari sisi politik dia sukses. Tapi sesungguhnya di dalam hatinya tersimpan rasa dendam untuk menghancurkan lawan politiknya. Itu kalau di bidang politik. Di bidang ekonomi,
secara kasat mata, oh dia kelihatannya sukses, bisa menjadi pimpinan, bisa menjadi direktur, bisa jadi ini dan itu, tapi ternyata dalam hatinya dia sakit karena rasa dendam. Bagaimana bisa, strategi apa yang bisa membunuh lawan-lawan bisnisnya atau di bidang-bidang yang lain. Nah, sehingga kawan, fokusnya tidak untuk kebaikan, fokusnya untuk menjatuhkan orang lain karena rasa dendam tadi itu. Yang ketiga kawan, orang yang pendendam itu dibenci Allah. Dalam sebuah hadis kata Nabi, abghadur rajuli ilallahi aladdul khisam. Orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang menaruh dendam kusumat. Dendam kusumat lagi ya. Yang dendam yang sangat mendalam gitu kira-kira. Jadi dendam mendalam lagi. Susah untuk memaafkan. Nah, itu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kawan, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang pendendam itu tidak mendapatkan ampunan. Dari Ibnu Abbas berkata, telah bersabda Rasulullah, ada 3 hal yang jika seseorang terbebas dari salah satunya, sungguh Allah akan mengampuni segala kesalahannya selain yang 3 hal. Yaitu, apa saja ketiga hal itu yang tidak diampuni? Pertama, orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Saya ulangi, kata Ibnu Abbas, Rasul menyampaikan bahwa ada 3 hal yang jika seseorang terbebas dari salah satunya, sungguh Allah akan mengampuni segala kesalahannya. Jadi akan diampuni ya, kalau orang-orang yang meninggalkan 3 hal ini. Yaitu orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya berarti bahwa kalau dia mati dalam keadaan mensekutukan Allah, maka dia tidak mendapatkan ampunan. Kedua, orang yang bukan tukang sihir, yang mengikuti ramalannya. Jadi yang tidak tukang sihir itu akan diampuni oleh Allah. Tapi sebaliknya, jika dia mempercaya dengan sihirnya, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga Mbak Ayu. Orang yang tidak menaruh dendam kepada saudaranya. Jadi ketika mati, meninggalkan alam raya ini, hatinya terbebas dari rasa dendam, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika dalam keadaan sudah meninggalkan alam raya ini, masih menyimpan rasa dendam, maka ampunan Allah akan jauh dari dirinya. Maka kawan, bagaimana caranya untuk menghilangkan dendam? Yang pertama, mengharap ampunan Allah. Waliyafu waliyasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Angel tapi Mbak Ayu ya. Insya Allah Ustaz, ya Allah. Memaafkan dan berlapang dada dengan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Kalau berlapang dada dengan orang yang baik itu biasa. Tapi berlapang dada dengan orang yang menyakiti kita, aduh, itu sulitnya bukan main. Tapi itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kawan, sebagai wahana introspeksi diri, kenapa saya kok disakiti orang? Kenapa saya kok masih begini? Untuk introspeksi diri. Maka dengan introspeksi diri itu kita tidak akan dendam kepada orang lain. Memaafkan hati menjadi lezat. Yakini bahwa ketika kita memaafkan, hati ini akan lezat, Mbak Ayu. Berbeda dengan yang masih ada dendam tadi itu, rasanya tenang masih gitu ingin, tenang. Ya udah, selesai urusan. Memaafkan jiwa menjadi mulia. Jadi dengan memaafkan, jiwa ini menjadi mulia. Orang itu bagus ya, apian, gak dendaman, mulia kita di tengah-tengah masyarakat. Tapi sebaliknya, orang-orang yang dendam di tengah-tengah masyarakat, ojo guyonan mbak iku, dendaman iku, ojo sama itu
gak gelem jak guyon itu dendaman dan seterusnya. Iya, ketemu saja sudah malas gitu ya Ustaz. Betul. Yang terakhir dengan hati tidak pernah dendam, tidak hilang dari rasa dendam, akan lebih fokus berpikir pada hal-hal yang positif. Masya Allah, memang belajar untuk melepaskan itu bukan untuk mereka yang pantas dimaafkan, tapi karena kita pantas untuk tenang gitu ya. Jiwa yang bersih ini menjadi rumah kebahagiaan untuk kita sebagai manusia begitu kawan. Terima kasih Ustadz Umar, semoga kita semua terhindar dari penyakit-penyakit hati ini. Semoga bermanfaat kawan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.